Halo, assalamualaikum. Selamat datang di sini di Pak Iwan Channel. Assalamualaikum, ketemu lagi di Pak Iwan Channel. Sajian video kali ini mau bahas tentang culture. Assalamualaikum, ketemu lagi di Pak Iwan Channel. Sajian video kali ini mau bahas tentang culture. Apa itu culture? Ini dia. Ini dia. Ini dia. Dari tadi nampilin makanan terus. Ngajakin mabar ya? Perut gue dangdutan bro. Pantesan, dari tadi nggak konsen nge-host. Sana, sarapan dulu Gi. Buruan, tapi liatin dulu apa itu makhluk bernama culture. Apa itu culture? Becanda lu, dasar lapar. Sana buruan makan. Kalau udah selesai, cepetan balik ke sini ya. Oke, sambil nungguin Mimin ngganjel perutnya, saya buka pembahasan kali ini tentang culture war. Ini dia profilnya. As individualistic or me societies. And some cultures place more importance on the group. They're called collectivist societies or we culture. Jadi culture war ini, intinya perang. Tapi bukan perang fisik lo ya, seperti main senjata, terus kemudian pada bunuh-bunuhan untuk saling mengalahkan. Culture war itu mirip perang dingin alias tanpa senjata, yang terjadi antar kelompok masyarakat untuk memperebutkan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Di video yang kemarin, lihat link di atas ya, kalian dikenalkan visinya John Lennon tentang peradaban umat manusia. Masih ingat kan? Oke, saya perjelas. John Lennon menghendaki agar tercipta kedamaian dunia, maka tidak diperlukan pengaturan negara dan agama. Itulah visi kaum liberal. Dalam praktiknya, kaum liberal sangat mendambakan kebebasan seluas-luasnya bagi setiap individu atau warga negara. Saking pengen memperoleh kebebasan yang besar, kaum liberal tidak menghendaki segala jenis pengekangan, pelarangan ataupun kewajiban, baik dari otoritas negara, tradisi, adat, atau atas nama perintah agama. Fitrah manusia bagi kaum liberal adalah memperoleh freedom dalam kehidupan individunya. Satu-satunya batasan kebebasannya hanyalah kebebasan orang lain. Negara dan agama nggak boleh ikut ngatur-ngatur dan membatasi kehidupan mereka. Kalaupun diperlukan keberadaan negara, maka tugas negara adalah memfasilitasi setiap kebebasan warga negaranya. Itulah tugas pokok negara menurut kaum liberal. Semua sistem, aturan dan struktur sosial yang tidak adil dan selama ini membelenggu kebebasan individu manusia, harus didekonstruksikan, dirubah, atau kalau perlu, dihapus. Karena aturan maupun sistem yang ada merupakan sumber terjadinya penindasan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, kaum liberal sering menempatkan diri sebagai pihak tertindas atau korban atas terjadinya ketidakadilan dari sistem maupun peraturan yang berlaku. Atau setidaknya, mereka mengajak khalayak untuk bersimpati atas penderitaan korban. Cara tersebut sangat efektif untuk menggalang dukungan dari banyak pihak, terutama yang sama-sama liberal. Cara yang dilakukan kaum liberal tersebut, bagi kaum konservatif akan merusak tatanan yang ada. Cara demikian, dilakukan oleh orang yang mau enaknya saja, tanpa kerja keras. Tapi mencari jalan pintas dan mudah untuk mendapatkan apa yang ia mau. Tidak peduli norma, tidak peduli budaya, tidak peduli relasi sebab akibat, kaum liberal sering menyalahkan pihak lain atau tatanan yang ada, sebagai sumber masalah penyebab penderitaannya. Jika simpati telah didapat, seakan-akan menjadi pembenar agar ia sebagai korban dapat bertindak semaunya. Celakanya banyak orang terpedaya dengan jurus ini. Bahkan negara pun, dengan desakan HAM mulai memfasilitasi para pihak yang merasa dirinya adalah korban atas tindakan tercela yang ia lakukan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perang kebudayaan ini. Udah selesai makannya ya Min? Cepet banget gila. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perang sosial ini, mari kita simak quote para tokoh dan negarawan dari kedua belah pihak. Yang pertama, dari Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris pada masa Perang Dunia Kedua. Churchill mengatakan, If you're not a liberal at 20, you have no heart.
If you're not a conservative at 40, you have no brain. Jadi menurut Churchill, kalau usiamu 20-an, kok kamu tidak liberal, maka kamu tidak punya hati. Salah satu indikasinya adalah mengenal nilai-nilai moral individualis seperti keadilan dan kepedulian saja, dan tidak mau terkungkung oleh moralitas yang lebih kompleks. Jadi sangat normal jika kalian yang masih muda, ideologinya cenderung liberal. Karena sedemikian besarnya keinginan anak muda untuk mengeksplorasi dunianya secara lebih bebas tanpa hambatan. Umurku kan belum genap 20 tahun sis. Jadi wajarlah, kalau saya liberal. Benar sekali bro, tapi kalau kamu menua hingga berusia 40-an, kok kamu tidak konservatif, maka menurut Churchill, kamu tidak punya otak. Kenapa dianggap tidak punya otak? Karena dalam pandangan Churchill untuk mewujudkan keadilan dan kepedulian, memerlukan berbagai aspek penting kehidupan sosial, seperti halnya norma agama, tradisi, keluhuran peradaban dan otoritas kenegaraan. Sampai sini bisa dipahami. Demikian juga, menjadi dewasa dan konservatif itu juga sunatullah ya. Quote kedua, dari Teddy Roosevelt, Presiden Amerika ke-26 di abad 19. Ia mengidentifikasi perbedaan kaum liberal dengan kaum konservatif terletak pada penyebab kemarahan keduanya. Ia berkata, To anger a conservative, lie to him. To anger a liberal, tell him the truth. Cara membuat orang konservatif marah itu gampang, bohongin saja mereka. Arahkan mereka agar setuju pada tujuan yang Anda inginkan. Kalau perlu didukung data-data yang seolah-olah ilmiah dan saintifik hingga mereka percaya. Kalau ternyata kenyataannya belum terwujud, mereka pasti marah. Sedangkan untuk membuat marah orang liberal adalah kebalikannya, katakan kebenaran, kenyataan atau fakta sebenarnya. Misalnya, Kenapa minuman itu haram? Karena merusak pikiran. Kenapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Kenapa semuanya asik-asik itu diharapkan? nasihat kaum konservatif ini membuat kaum liberal marah, dengan menganggap kaum konservatif sebagai orang kolot yang tidak bisa mengikuti perubahan zaman. Bagi mereka, kaum konservatif adalah orang-orang yang kaki dan tangannya terikat oleh norma tradisi dan agama, sehingga mereka sulit berubah, berkembang atau maju. Manusia seperti kaum konservatif bagi kaum liberal sulit untuk menerima terwujudnya cita-cita kebebasan bagi setiap individu untuk menggapai kebahagiaannya masing-masing. Gantian gue dong yang bacain. Oke, quote ketiga, dari Woodrow Wilson, Presiden Amerika ke-28. Ia berseberangan dengan Teddy Roosevelt. Wilson menganggap kaum konservatif itu kolot dan sulit diajak maju. Ia menyindir perilaku kaum konservatif dengan mengatakan, A conservative is a man who just sits and thinks, mostly sits. orang konservatif adalah orang yang kerjaannya hanya duduk dan mikir. Tapi, sebenarnya, lebih sering duduk daripada mikir. Quote-nya Wilson ini diperkuat oleh Franklin Roosevelt, Presiden Amerika ke-32, yang memandang bahwa orang konservatif itu susah diajak maju. Ia mengatakan, A conservative is a man with two perfectly good legs who, however, has never learned how to walk forward. Bagi Franklin, orang konservatif dikaruniai kesempurnaan dua kaki untuk melangkah, namun mereka tidak mau belajar menggunakannya untuk melangkah maju. Ini artinya menurut Franklin, orang konservatif sering hanya jalan di tempat saja dan berkutat pada tradisi dan kepercayaannya saja. The next quote dari Frank Rizzo, seorang politisi yang pensiunan polisi.
Ia membuat quote yang memperlihatkan transisi seseorang dari berideologi liberal kemudian beralih menjadi konservatif. Ia menyatakan bahwa a conservative is a liberal who got mugged the night before. Orang konservatif merupakan orang liberal yang barusan kerampokan tadi malam. Ilustrasi Rizzo ini menyindir ideologi kaum liberal yang selalu menginginkan kebebasan. Dalam pandangan Rizzo, si liberal akan beralih menjadi konservatif ketika ia baru menyadari pentingnya keamanan daripada kebebasan setelah dirinya sendiri kerampokan. Kemudian Irving Kristol, seorang jurnalis kawakan di awal abad 21. Ia meluaskan makna dari quote-nya Rizzo dengan menyatakan bahwa a conservative is a liberal who got mugged by reality. Menurutnya, orang beralih dari liberal menjadi konservatif jika ia sudah terbentur oleh kenyataan. Menurut Kristol, ketika seseorang menjadi liberal pikirannya selalu dipenuhi oleh berbagai macam idealitas yang menjadi angan-angannya. Ia beralih menjadi konservatif ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa idealitasnya hanya mimpi yang tak mungkin terwujud. Perubahan dari liberal ke konservatif seperti yang digambarkan dalam quote-nya Rizzo dan Kristol, fenomenanya dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fenomena hijrahnya para artis misalnya. Seorang artis yang tadinya berani mengumbar aurat kemudian beralih menggunakan hijab. Artis yang tadinya suka kehidupan hura-hura, beralih menjadi pribadi yang religius dan sederhana. Tahu mengapa? Mereka pasti telah terbentur dengan kenyataan hidup yang mengguncang dirinya. Dan mereka menemukan solusi dengan kembali pada agama. I see. Penelitian mutakhir memperlihatkan adanya perbedaan otak orang liberal dan konservatif. Salah satunya organ otak bernama amigdala. Pada orang liberal, amigdalanya kecil. Hal ini berbeda dengan orang konservatif yang amigdalanya berukuran lebih besar. Hal itu memperkuat asumsi bahwa orang konservatif memikirkan lebih banyak hal dengan pertimbangan yang lebih banyak pula daripada orang liberal. Wah, pusing saya, quote-nya banyak sekali. Sampai 7 orang ya, mendem aku. Oke dah, coba saya ringkas. Culture war itu intinya perang ideologi antara kaum liberal dan konservatif. Kalau kaum liberal mendambakan kebebasan yang nyaris tanpa batas, sedangkan konservatif lebih terikat dan tampak terkungkung oleh batasan agama, tradisi dan aturan negara. Ya kira-kira begitulah. Culture war itu ada war-nya ya, dari tadi ngomongin